Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel YouTube aku, Firdausi Maulida Nasya. Di video kali ini aku mau ngebahas, kalian pasti udah lihat judul kan? Dan aku nggak tahu kenapa setelah ngeliat video KKI, video klip baru dia itu yang KKI bukan boneka, itu mood aku langsung naik gitu, kayak 95%. Nah awalnya aku itu kepikiran untuk buat video ini make upnya gitu, cuman karena wajah aku juga lagi jerawatan ini 2 minggu terakhir ini, dan juga teman aku itu dia nyaranin untuk kayak ngebuat konten yang positif gitu, kayak untuk mengambil makna-makna dari video itu. Dan di sini sesuai judul aku akan ngebahas yaitu KK bukan boneka. Hah, trending 1 kok bisa gitu kan? Di sini aku bahas di konten Why aku episode pertama. Semoga akan ada episode-episode selanjutnya yang bermanfaat dan bisa kalian konsumsi dengan baik gitu. Terus di sini juga insya Allah aku akan mengupas gitu lirik, makna-makna liriknya, dan mengambil sisi-sisi positif versi aku. Jadi aku minta tolong banget yang nonton video ini itu adalah yang benar-benar merasa maksudnya masih positif gitu. Jadi jangan malah berpikir bahwa aku memihak KKI gitu, enggak. Karena di sini aku benar-benar netral, melihat dari sisi KKI dan sisi netizen juga gitu. Jadi semoga kalian suka. Buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen di bawah kalau kalian punya saran-saran yang lebih mendukung lagi. Dan semoga aja kita sama-sama sampein suara kita ini ke KKI ya. Semoga aja dia melihat dan kayak mendengar suara kita semua gitu. Oke, aku lanjut ke videonya. Nah di sini aku ingin bahas beberapa hal. Jadi kayak ada tentang lirik, tentang video baru, tentang KKI-nya juga, dan tentang respon-respon netizen juga. Aku bakalan nanti selipin pesan-pesan pentingnya gitu. Jadi kayak dan di dalam-dalamnya itu aku juga bakalan jelasin kenapa dia bisa trending. Nah penasaran? Stay tune terus ya. Oke guys, untuk yang pertama aku mau bahas tentang lirik. Nah di sini liriknya yaitu kau dulu pernah bilang pada diriku untuk memulai cinta ini, tapi setelah dijalani aku merasa tertipu. Nah di paragraf yang pertama ini aku mengambil kesimpulan bahwa KK ini ingin berusaha menceritakan perjalanannya, dan dia ingin perjalanannya itu enggak ditiru lagi oleh subscribernya. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kayak kita diajak dia untuk belajar dari pengalamannya gitu. Terus di sini ada paragraf yang kedua. Nah di paragraf yang kedua ini ucapannya manis jujur saja buat luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Di sini aku kayak mengambil pesan bahwa lebih selektif lagi memilih pasangan kalau kita udah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Nah di sini seseorang itu memanfaatkan perannya KKI yang udah dikenal oleh khalayak umum gitu kan, kayak sebagai public figure. Nah seseorang memanfaatkan ketenarannya ini untuk dijadikan sebuah ya sesuatu yang bisa juga mengangkat gitu, kayak settingan ini gitu, kayak settingan ini gitu, kayak settingan ini gitu. Oke, aku nggak mau sebut gitu, cuman aku tahu kalian udah paham banget maksud dari lirik ini dan yang aku maksud dari pesan yang aku sampaikan. Terus aku langsung lanjut nih ke refnya. Di sini aku bukan bonekamu bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu gitu. Aku bukan bonekamu bisa kau rayu-rayu. Kalau kau bosan pergi dan menghilang. Nah, di sini dia menegaskan bahwa sebenarnya dia itu udah keren gitu untuk meninggalkan si pasangannya ini, dan kayak berhenti untuk apa ya? Ada oknum-oknum jahat masuk, dia tuh kayak langsung gitu. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi kalau menurut aku dia itu udah dalam mengambil tindakan untuk meninggalkan si mantannya ini gitu. Terus dari semua makna lirik itu aku mengambil kesimpulan bahwa gitu kan, tindakan dia tuh udah benar untuk meninggalkan sebelum hubungan mereka tuh terlalu jauh gitu kan. Cuman di sini juga aku mau memberi pesan gitu untuk KKI untuk lebih kayak kita ini gitu kan, atau siapapun kalau udah memilih menjadi public figure, otomatis kita udah tahu dong bahwa apa yang kita lakukan, mulai dari contoh perilaku, mulai dari perilaku kita, mulai dari kata-kata kita, semuanya itu akan ditiru gitu. Jadi kenapa nggak mikir dulu gitu? Jadi kenapa dia itu nggak kenalan dulu awalnya untuk mengetahui si cowoknya ini seperti apa, barulah mereka menjalin hubungan yang lebih serius. Kalau aku sih kayak gitu makanya di sini menurut aku tuh kayak ya udah sih itu udah terjadi sama dia, dan semoga kita nggak bakalan melakukan hal yang sama gitu. Dan ini menurut aku KKI udah memberi peringatan kepada kita semua untuk dan kita yang mensubscribe dia, aku nggak bilang siapa gitu kan, pokoknya semuanya yang udah subscribe dia, yang udah dukung dia, dan yang nonton video itu dia mau bahwa itulah pengalaman yang dirasakan dan jangan kalian rasakan gitu. Nah itu tentang lirik menurut aku. Jadi kita lanjut ke tentang videonya. Oke, next tentang video. Nah di sini kalau menurut aku pribadi menanggapi video klip bukan boneka ini yaitu hiburan. Nah kalau untuk teman-teman yang butuh hiburan atau kayak
semangat atau kayak gimana video itu aku saranin sih gitu. Tapi tetap ya kita pasti punya alasan tersendiri untuk kepo sama videonya. Dan di sini aku mau dari banyaknya kasus aku mengambil kesimpulan bahwasannya banyak orang kepo itu karena rasa penasaran mereka itu yang tinggi. Ya enggak, kalian penasaran nggak sama videonya, makanya kalian pada nonton. Kalau aku ya. Terus di sini aku mau membagi nih rasa penasaran tinggi itu menurut aku terbagi lagi dalam beberapa hal. Dan di sini aku membaginya dengan 5 hal. Nah, yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu kenapa trending. Nah, banyak orang itu kayak heran gitu. Heran kenapa bisa trending gitu. Makanya mereka banyak mengklik video itu. Terus yang kedua itu sensasi gitu. Jadi kayak setelah dulu KKI pernah heboh dengan make up dia yang balon, terus juga dia heboh dengan hubungan percintaannya gitu kan. Terus dia juga pernah heboh dengan video-video mukbangnya gitu. Jadi kayak orang itu ini KKI buat video klip nih gitu kan. Terus kayak sensasi apa yang ada di dalam video itu, makanya banyak orang singgah ke situ gitu. Terus yang ketiga itu tentang support. Nah, kalau menurut aku orang-orang yang udah biasa menonton video KKI gitu kan, pasti mereka selalu up to date dong. Selalu mereka ingin tahu apalagi sih video yang diupload gitu kan. Nah, mereka itu menonton lah untuk mensupport gitu. Jadi kayak semangat KKI berkarya gitu. Terus yang keempat di sini ada menjadi bahan haters. Nah, orang-orang yang mungkin kayak ingin nge-hate gitu kan. Jadi atau mungkin ingin meluangkan emosinya atau gimana, makin nengok video dia gitu kan, makin emosi gitu. Jadi kayak itu benar-benar jadi bahan haters banyak orang atau netizen gitu. Itu sih kalau menurut aku itu sisi negatifnya gitu. Terus yang kelima nih, orang-orang yang suka buat video reaksi-reaksi itu, nah itu juga jadi bahan reaksi bahan reaksi juga haters sih kalau menurut aku. Jadi kayak banyak menggiring netizen untuk semakin membenci gitu. Padahal kalau menurut aku apa salahnya sih kita kayak mengedukasi gitu ya kalau menurut aku gitu. Makanya 5 hal ini yang membuat video KK bisa trending guys, masya Allah gitu. Terus di sini kalau aku pribadi sih, aku tuh kalau nengok YouTube itu lebih kayak ke keperluan aku. Contoh nih, misalnya aku lagi pingin olahraga gitu kan. Jadi ya udah aku khusus melihat video yang membahas tentang olahraga itu gitu. Terus kayak aku mau denger musik, ya udah aku khusus melihat video yang kayak tentang musik gitu. Jadi enggak kalaupun aku ngeklik video KKI ini gitu kan, kayak ya aku di posisi rasa penasaran tadi itu aku di nomor 1, kayak apa sih gitu kan, kenapa sih ini bisa trending gitu, apa sih videonya, aku lebih kayak gitu. Terus kalau menurut aku inilah karya KKI dan kelebihannya adalah dan kenapa trending gitu kan, karena di sini tuh kayak gini, KKI ini tuh belum pernah gitu buat video klip sebelumnya. Jadi sebelumnya itu video-video dia yang mungkin make up balon, terus kayak video dia yang dengan pacarnya gitu diundang sana sini, terus dengan video mukbang dia, dan orang-orang itu mikir wah KKI keluar dari zona nyaman, istilahnya kayak membuat video yang nggak di luar nalar gitu loh, maksudnya kayak wah dia menciptakan lagu, wah dia hebat, wah dia ini itu segala macam gitu kan. Makanya banyak orang yang kayak mengklik video itu karena rasa penasaran tadi gitu. Terus dan menurut aku hebatnya dia, setiap dia melakukan terobosan baru, entah itu dengan balonnya, entah itu dengan pacarnya, entah itu dengan YouTube dengan mukbangnya, dan itu dan kenyataan lagi di video klipnya, dan selalu semuanya itu penuh sensasi gitu, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi nggak semua orang yang membuat video yang kayak maksudnya gini, contoh nih Firda buat video tentang make up, terus tiba-tiba Firda buat video tentang tiba-tiba Firda buat video tentang video klip lah kita bilang, tiba-tiba Firda buat video tentang video klip. Nah, belum tentu bisa semembludak yang dilakukan KKI ini gitu. Jadi kalau menurut Firda dia gitu. Jadi ya pokoknya setiap dia melakukan terobosan baru dia selalu, jadi buat KKI ini pesan semoga terus ada hiburan-hiburan baru atau terobosan-terobosan baru lainnya, dan itu selalu Terus di sini aku mau lanjut bahas tentang KKI. Oke, kita lanjut ke part tentang KKI. Nah, di sini aku ingin memberi pandangan aku gimana sih KKI itu gitu kan. Kalau menurut aku dia itu yang pertama itu pede abis, dia tuh kayak lebih mementingkan aku hanya ingin berkarya gitu. Jadi bukan kayak walaupun di video ke Anji dia itu bilang kayak dia itu membaca para haters, cuman dia kayak lebih aku akan ini kayak kalau bahasa tubuh dia tuh bilang kalau aku akan membuktikan pada haters bahwa sebenarnya walaupun aku dibenci, aku banyak melakukan kreativitas daripada kalian udah buat apa gitu. Terus kalau yang kedua menurut aku tuh dia hanya menghibur gitu. Jadi kayak dia hanya berpikir untuk aku menghibur dan aku fokus kepada orang-orang yang menyukai aku gitu sih. Terus yang ketiga, ini mungkin dia ada beban sesuatu hal yang membuat dia itu terus melakukan pergerakan ini dan tidak berhenti gitu. Jadi kayak mungkin ada hal yang sebenarnya jadi beban untuk dia yang kita nggak tahu gitu kan. Terus yang keempat, dia juga friendly. Nah, di friendly dia ini tuh kayak dia welcome banget sama semua orang, mulai dari TV, mulai dari teman-teman semuanya. Dan kalau aku lihat dia public figure yang kayak
wah tahan banget, tahan banting gitu. Baru yang kelima itu dia open minded. Nah di sini yang buat aku senang lagi, waktu dia dibilang menciplak lagu, dia itu bukan malah marah-marah mencak-mencak, menjas aku pun sendiri nggak bersikeras gitu, cuman dia kayak lebih ke apa ya, dia lebih kayak ke kayak mana ya, menurut aku tuh kayak dia sadar gitu, dan dia tuh takut kalau dia itu melakukan sesuatu hal yang salah gitu, dan itu aku apresiasi banget karena dia masih mau menerima saran gitu, dan dia masih mau menerima masukan-masukan kayak gitu. Terus oke guys, kita lanjut ke pesan karena kita udah selesai. Yang pertama tadi kita membahas tentang lirik, terus yang kedua kita juga membahas tentang video, terus yang ketiga kita membahas tentang KKI-nya. Nah di tentang video inilah di situ semua aku bahas tentang kenapa dia bisa trending. Terus yang ketiga tadi ya tentang KKI, yang keempat ini aku mau memberikan pesan-pesan penting kepada kita semua gitu. Oke, masuklah kita ke pesan-pesan penting dari aku pribadi. Aku pernah membaca komen gitu kan di videonya Kak Anji tentang komen dimana KKI ini awalnya dulu disukain gitu gara-gara kreativitas dia, balon, banyak orang yang support dia. Terus lama-kelamaan kayak tiba-tiba banyak orang yang benci gara-gara dia pacaran gitu. Terus kayak mungkin dia melakukan tingkah-tingkah yang subscriber atau followersnya jadi nggak suka gitu, dan itu yang membuat lovers jadi haters gitu. Ya udah, kalau menurut aku sih gini, umur itu nggak menjamin kedewasaan seseorang. Jadi kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang yang membuat seseorang itu dewasa adalah gitu kan, adalah pengalaman yang mengajarkan dia. Makanya kita kayak berdoa aja semoga pengalaman besar KKI ini itu menjadi pelajaran penting yang menurut dia itu apa ya, nggak bisa dia ulang, jangan sampai dia ulang lagi gitu kesalahan ini gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kadang nggak umur itu nggak menjamin kedewasaan kita guys. Yang menjamin kedewasaan kita itu kadang-kadang yang membuat kita dewasa itu kadang-kadang ya pengalaman kita sendiri, kayak kita tuh udah berbuat terus kayak salah, nah salah itu kita perbaiki dan itu yang buat kita dewasa gitu sih kalau menurut aku. Terus yang kedua, untuk followers aku atau untuk kalian yang lihat video ini, untuk kalian subscriber aku, untuk kalian yang tonton dan support aku juga, aku minta tolong untuk kita bangunlah cinta dalam diri kita gitu, karena nggak semua orang tuh tahan dibully gitu guys. Mungkin KKI ini bisa sabar, tapi sebenarnya kalau menurut aku dia juga punya hati gitu kan gitu. Jadi kayak ya tolong banget untuk kita semua itu bangun cinta kepada siapapun gitu. Terus di sini kayak support sesama gitu. Jadi kayak apa sih salahnya kalian tinggal semales-malesnya yang ngetik komentar jempol daripada kalian harus kayak panjang-panjang capek untuk membenci gitu loh. Iya Allah, sayang banget. Terus di sini kayak filter. Nah guys, kalau kalian tipe orang yang mudah membenci, mudah menjas, mudah merasa kayak nggak banget gitu, atau kayak kalian mudah mengeluarkan kata-kata yang pedes gitu ya istilahnya, bagus, alangkah baiknya kalian skip, filter apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kami lihat, apa yang pokoknya kita, untuk ini pesan untuk kita semua gitu kan, bagus di filter dan di skip yang kira-kira itu membuat kalian akan berdosa gitu. Jadi aku sayang banget sama kalian, jangan sampai gara-gara jempol kalian nanti dihisap loh, ini ditanyain di akhirat gitu. Jadi itu aja pesan aku. Nah kalau kalian like video ini, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, terus juga subscribe dan komen di bawah kalian mau KKI dengar apa dari kalian gitu. Semoga suara aku itu sampai ke KKI dan KKI dengar, dan dia bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi dengan karya-karyanya, dan dia tuh tahu gitu bahwasannya banyak orang yang juga support dia, dan juga ada sebagian orang yang membenci. Nah kalau menurut aku haters ini adalah fans yang tertunda. Jadi kayak fans yang belum kesampaian gitu. Jadi kayak mereka, oke, aku masih komen yang buruk dulu. Oke, sampai sini aja video aku. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini positif, dan semoga video ini membuka pikiran kita untuk lebih cinta kepada sesama. Itu aja dari aku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.